Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ilham Rahim Permana. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2 yang ingin jelaskan tentang tari jaipong. Di sini saya akan membahas tentang tugas seni budaya mengenai tari jaipong, mengenai kelebihan, sejarahnya, sejarah perkembangan, gerakan-gerakannya, dan busana-busana yang akan dipakainya. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kita memulai presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamni rushdan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian tari jaipong. Lalu yang kedua adalah sejarah dan perkembangan tari jaipong. Yang ketiga adalah fungsi tari jaipong. Yang keempat adalah makna tari jaipong. Yang kelima adalah gerakan tari jaipong. Yang keenam adalah alat musik yang digunakannya. Dan yang ketujuh adalah busana tari jaipong. Dan yang kedelapan adalah keistimewaan tari jaipong. Dan yang terakhir dan yang kesembilan adalah dokumentasi. Nah, pengertian tari jaipong. Tari jaipong adalah salah satu dari seni tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Dan yang tentunya sangat populer banget di Indonesia loh. Tari jaipong merupakan penggabungan dari beberapa seni tradisional. Contohnya silat, wayang golek, ketuk tilu, dan lain sebagainya. Tarian jaipong juga biasanya ditampilkan di bermacam acara seperti penyambutan tamu besar atau festival budaya. Hampir semua masyarakat Indonesia pernah menonton tarian ini. Sejarah dan perkembangan tari jaipong. Menurut catatan sejarah kebudayaan Indonesia, tarian tersebut diciptakan oleh seorang seniman dari Sunda yang bernama Gugum Gumbira yang menaruh perhatian besar pada kesenian rakyat. Contohnya, tari pergaulan ketuk tilu yang pada awalnya kemunculannya yaitu tari jaipong disebut dengan ketuk tilu. Sebab tarian ini memang dikembangkan dari tarian ketuk tilu. Karya pertama kali Gugum Gumbira yang dikenal masyarakat pada waktu itu adalah tari jaipong yang berjudul Daun Pulus Keser Bojong dan Rendeng Bojong. Dari jenis tarian di atas, muncul sejumlah nama penari jaipong yang terkenal, yaitu Yeti Mama, Tati Saleh, Pepen Dedi Kurniadi, dan Eli Somali. Pada tahun 1980 sampai 1900-an, Gugum Gumbira mulai menciptakan tari lain, contohnya toka-toka, setrasari, sonteng, pencug, dan lain-lain. Tari jaipong dapat dikatakan sudah menjadi ikatan kesenian dari Jawa Barat, serta sering dipertontonkan seperti acara terpenting untuk menghiburkan tamu dari negara asing yang sedang berkunjung di Jawa Barat, serta saat melakukan nilai kesenian ke mancanegara. Awal kemunculannya, tarian tersebut sempat menjadi perbincangan hangat, sebab gerakan-gerakannya dianggap erotis dan vulgar. Tapi justru membuat tarian tersebut mendapatkan perhatian dari media. Termasuk pernah ditayangkan pada tahun 1980 di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Semenjak itu, tari jaipong semakin populer serta frekuensi pementasannya juga semakin bertambah. Tari jaipong juga banyak menginspirasi para penggerak seni tari tradisional untuk lebih aktif lagi menggali jenis tarian rakyat yang kurang mendapat perhatian. Kemunculan jenis tarian tersebut juga membuka lahan usaha untuk para penggiat seni yang membuka kursus untuk belajar tari jaipong. Sedangkan untuk pengusaha hiburan malam menjadikan tari jaipong untuk memikat pengunjung tempat usahanya. Fungsi tari jaipong. Yang pertama adalah menjadi hiburan sekaligus ajang komunikasi. Ya, beberapa acara yang dimulai dari upacara adat sampai pentas ini membuat orang merasa terhibur dengan adanya jaipongan. Perkumpulan orang-orang di satu tempat akan mudah untuk bertukar informasi dalam komunikasi. Karena itu, seni yang diperkenalkan oleh Gugum Gumbira
kepada masyarakat Sunda bisa menjadi hiburan yang menarik di tengah maraknya hiburan modern yang sudah muncul. Lalu yang kedua adalah menjadi salah satu kesenian andalan dari Jawa Barat. Sebagai kesenian andalan Jawa Barat, Jaipongan bisa menjadi salah satu ikon untuk mempromosikan kekayaan daerah di dunia luar, baik secara nasional maupun internasional loh. Sebut saja Bandung sebagai tempat pengembangan seni tersebut, karena secara tidak langsung mendapat manfaat besar dari nama tarian Jaipongan. Tidak mengherankan kalau sejak tahun 90-an, atraksi wisata di Bandung meningkat perlahan. Sampai batas rentuh hal tersebut dikarenakan oleh keingetahuan masyarakat luar pada daerah Bandung yang mengiringi nama tarian Jaipong. Makna tari Jaipong. Secara umum, gerakan Jaipongan menggambarkan wanita Sunda yang sekarang ini yang energik dan tidak pantang menyerah. Ramah, genit, berani, mandiri, lincah, serta bertanggung jawab, namun masih santun loh. Lalu, hal tersebut secara langsung mengubah stereotip lama mengenai wanita Sunda yang cantik tapi malas. Para si cantik serta lekuk tubuh yang indah adalah aset dan daya tarik yang akan selalu menonjol dari para penari Jaipong. Dari sini, itu mengisyaratkan pesan bahwa di balik keagungan serta kelembutan wanita Sunda, ada juga keinginan guna menjadi diri sendiri tanpa terhambat oleh sudut pandang orang. Tarian Jaipongan juga berarti bahwa perempuan tidak mesti selalu dinilai hanya dari luar, yang berdasarkan stereotip budaya lama yang sudah melekat dengan bangsa ini. Nah, lalu yang akan saya jelaskan adalah gerakan tari Jaipong. Yang pertama adalah bukaan. Bukaan adalah gerak yang membuka tarian. Gerakan ini adalah gerakan saat akan dimulai. Biasanya para penari melakukan gerakan berjalan memutar, sembari memainkan selendang yang ada di lehernya menari dengan memutari panggung. Gerakan penari yang lemah gemulai membuat para penonton langsung tertarik untuk melihat tarian tersebut. Kedua, ngala. Sementara untuk gerakan ngala adalah sejenis gerakan patah-patah atau gerakan dari titik ke titik berikutnya yang disebut dengan tempo yang sangat cepat. Gerakan ngala adalah gerakan yang menambah keunikan dari tarian ini. Lain hal gerakan mincit, di mana gerakan perpindahan dari satu gerak ke gerak lain sesudah gerakan ngala. Ketiga, pancungan. Pancungan adalah gerakan tarian yang memiliki tempo cepat, dengan diiring musik dan lagu yang cepat, yang disebabkan pancungan merupakan gerakan tari yang penuh semangat, sehingga menyebabkan banyak penonton ikut terbawa suasana serta menikmati tarian, lagu, dan musiknya. Keempat, mincit. Mincit sebuah gerakan perpindahan dari satu ragam gerakan ke gerakan lain. Saat menari, gerakan mincit dilakukan sesudah ada gerakan ngala. Kalau pernah menonton tarian Jaipong, entah secara langsung atau lewat televisi, maka Anda akan paham ragam gerakan ini. Nah, lalu adalah alat musik yang dipakai. Nah, ada banyak alat musik yang dipakai pada tarian Jaipongan ini. Yang pertama adalah gendong, kendang, atau gendang. Merupakan alat musik yang sering dimainkan ketika pementasan kesenian tari dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gendang ini biasanya dimainkan dengan cara ditabuh. Gendang digunakan untuk mengiringi tarian ini dengan tempo penabuhan yang cepat. Hal ini juga yang membuat para penonton mudah terbawa irama dan menikmati tarian ini. Kedua, rebab. Alat musik rebab adalah sebuah alat musik pelengkap pada tarian Jaipong. Alat musik rebab ini terdiri dari 3 senar dan dimainkan dengan cara dipetik. Dengan adanya alat musik pendukung ini menambah daya tarik tersendiri bagi para tarian Jaipong. Ketiga, gong. Gong merupakan alat musik yang memainkannya dengan cara dipukul dengan alat pemukul. Alat musik gong ini mempunyai suara yang sangat khas, yakni berupa dentuman yang keras. Alat musik ini akan dipukul pada saat hitungan tertentu di dalam tarian Jaipong. Keempat, kecrek. Kecrek adalah alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian ini.
Kecrek adalah salah satu alat musik perkusi yang sering digunakan saat pementasan wayang kulit. Bunyi suaranya yaitu trek, trek, trek. Kurang lebih seperti itulah suara yang dihasilkan oleh suara kecrek ini, yang berfungsi untuk memberikan aba-aba pada irian tari jaipong. Kelima, kecapi. Alat musik pengiring terakhir dalam tarian jaipong adalah kecapi, yang merupakan alat musik berasal dari Sunda. Alat musik kecapi ini dimainkan dengan cara dipetik yang akan menghasilkan suara yang bersumber dari dawai. Nah, lalu di sini adalah busana tari jaipong. Pertama adalah sinjang, yang merupakan tarian ini sudah banyak variasi barunya dalam hal kostum saat ini. Akan tetapi pada awalnya kostum yang digunakan adalah kain yang menyerupai celana panjang. Celana panjang inilah yang sering disebut dengan sinjang. Kedua, sampur. Sampur merupakan kain panjang yang menyerupai selendang yang diletakkan pada bagian leher para penari tari jaipong. Sampur ini adalah sebagai properti utama dalam pementasan tarian jaipong. Sebab pada setiap gerakan pasti akan memainkan kain sampur. Para penari akan memainkan kain sampur ini dengan gerakan lemah gemulai yang akan membuat para penonton semakin tertarik melihat tarian ini. Hal ini juga menambah keunikan tarian jaipong loh. Bagaimana sobat ilmuwan? Sangat unik bukan tarian ini kan? Ketiga, apok. Kostum apok merupakan baju atasan para penari jaipong. Pakaian ini mempunyai kancing seperti pakaian pada umumnya. Apok juga dihiasi dengan berhadiran bunga yang terdapat pada bagian sudut-sudut pakaian. Nah, berikut ini adalah keistimewaan tari jaipong. Keunikan tari jaipong yang sangat menonjol ialah gerakan tariannya yang sangat energik ditambah kostumnya yang sangat mencolok. Untuk kalian yang pernah menonton pertunjukan tari jaipong, yang pastinya telah mengetahui bahwa tarian satu ini sama sekali tidak membosankan. Walaupun tari tradisional, tapi tari jaipong disukai oleh hampir semua kalangan umur loh. Nah, berikut ini adalah dokumentasi tari-tarian jaipong. Nah, bisa dilihat busana-busana yang dipakai memang sangat mencolok. Dan gerakannya sangat amat gemulai. Nah, tarian jaipong juga bisa dimainkan oleh semua umur loh, baik dari anak-anak, orang dewasa, remaja. Nah, di sini terdapat perbedaan busana. Yang pertama, busananya agak sedikit terbuka, sedangkan di sini adalah yang agak tertutup, yang memakai selendang. Dan terdapat hiasan berupa bunga di atas kepalanya. Dan rambutnya juga dikonde. Dan di pinggangnya terdapat kain yang dililit. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahualam taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.